Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anehatul Unufa, NIM 420142067 dari Prodi Pendidikan Fisika akan membacakan praktikum fisika dasar 1 yaitu ayunan matematis. Contoh memahami gerak harmonis sederhana. 2. Memahami ayunan matematis sebagai contoh gerak harmonis sederhana. 3. Menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan. Landasan teori. Gerak harmonik sederhana dapat dipahami sebagai gerak bolak-balik melalui titik yang disebut sebagai kesetimbangan. Salah satu ciri GHS adalah adanya gaya pemulih yang arahnya selalu menuju titik kesetimbangan tersebut. GHS dapat dimodelkan sebagai proyeksi gerak melingkar beraturan pada salah satu garis tengahnya. Salah satu ciri GHS adalah adanya gaya pemulih. Gaya pemulih merupakan gaya yang bekerja dalam mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Ayunan matematis. Ayunan matematis adalah suatu sistem yang terdiri dari sebuah massa titik yang digantung dengan tali tanpa massa dan tidak elastis. Gerak bandul pada suatu bidang merupakan contoh gerak harmonik sederhana. Gerak semacam ini memenuhi GHS dengan syarat sudut simpangan θ harus sangat kecil. Sebuah benda digantungkan pada suatu titik tetap dengan seutas tali yang dianggap tidak bermassa. Kemudian tali tersebut disimpangkan sebesar sudut θ terhadap garis vertikal, maka gaya pulihnya adalah F sama dengan min mg sin θ. Adapun komponen yang gaya berat yang lain yaitu mg cos θ ditiadakan oleh gaya tegangan T. Dalam hal ini, gaya pada GHS sama dengan gaya pada yang diperoleh min Kx sama dengan min mg sin θ. M omega kuadrat X sama dengan mg X per L. Omega kuadrat sama dengan G per L. Ingat bahwa omega sama dengan 2pi per T. Dengan T adalah periode, yaitu waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan suatu kali ayunan. T adalah akhirnya akan diperoleh hubungan T sama dengan 2pi akar L per G dan G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Dengan mengetahui periode pada ayunan matematis T, dapat kita tentukan percepatan gravitasi di tempat kita melakukan percobaan ini. Kita juga dapat memperoleh besar percepatan gravitasi menggunakan metode grafik dari persamaan T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per G dikali L, kemiringan garis tan alfa sama dengan 4pi kuadrat per G. Sebagai percepatan gravitasi dapat diperoleh dari G sama dengan 4pi kuadrat per tan alfa. Metode alat dan bahan 1. 3 buah bandul. Di sini saya menggunakan batu yang berbentuk bulat. 2. Tali yang tidak elastis. 3. Alat pengukur waktu. 4. Alat ukur panjang. 5. Alat ukur massa. 6. Busur derajat. Langkah percobaan. 1. Ukur panjang tali ayunan, yakni dari ujung benang yang tertambat sampai titik pusat bandul. 2. Beri simpangan kecil pada bandul, ukur menggunakan busur derajat θ. 3. Setelah bandul dilepaskan, biarkan berayun untuk beberapa saat, kemudian ukurlah waktu untuk 20 ayunan. 4. Lihat gambar di atas, perhatikan bahwa yang dimaksud dengan satu ayunan adalah gerak dari A ke B, ke C, kembali ke B, dan lanjut ke A lagi. 5. Dengan panjang tali yang sama, ganti beban dengan bandul yang lain. Lakukan kegiatan yang sama dengan percobaan sebelumnya. 6. Variasi data berikutnya adalah panjang tali. Pilih salah satu bandul, lakukan percobaan yang berbeda. 7. Catat hasil pengukuran pada tabel. Analisis data. Untuk percobaan bandul 1, massa beban yaitu 20 gram, panjang tali 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Terus yang keempat, kelima, dan keenam, berat beban yaitu 20 gram dengan panjang tali 60 cm, 70 cm, dan 80 cm. Untuk bandul 2 yaitu massa beban 40 gram dengan panjang tali 30 cm, 40 cm, 50 cm. Kemudian untuk percobaan keempat, 5, dan 6 juga 40 gram dengan panjang tali 60 cm, 70 cm, dan 80 cm. Untuk analisis data beban 1,
Tan alfa sama dengan 4 pi kuadrat per G. G sama dengan 4 pi kuadrat per tan alfa. Pada alfa 0, tan alfa 0 sama dengan 0,2 per 0,05 sama dengan 4. G 0 sama dengan 4 pi kuadrat per 4 sama dengan 9,85 meter per sekon kuadrat. Pada alfa 1, tan alfa 1 sama dengan 0,2 per 0,05 sama dengan 4, G1 sama dengan 4 pi kuadrat per 4, G sama 1 sama dengan 9,85 meter per sekon kuadrat. Pada alfa 2, tan alfa 2 sama dengan 0,2 per 0,05 sama dengan 4, G2 sama dengan 4 pi kuadrat per 4, G2 sama dengan 9,85 meter per sekon kuadrat. Gravitasi rata-rata, G rata-rata sama dengan G0 plus G1 plus G2 per 3, G rata-rata sama dengan 9,85 plus 9,85 ditambah 9,85 per 3 sama dengan 29,55 per 3 sama dengan 9,85 meter per sekon kuadrat. Delta G sama dengan G0 min G1 plus G0 min G2 dibagi 2. Hasilnya yaitu 0 meter per sekon kuadrat. Kesalahan relatif yaitu KR sama dengan delta G per G dikali 1%. Hasilnya 0%. Ketelitian yaitu 100% min KR persen sama dengan 100%. Kesesatan yaitu G teori min G praktek per G teori dikali 100%, hasilnya yaitu 0,4%. Ketepatan yaitu 100% dikurangi kesesatan, hasilnya yaitu 99,6%. Untuk beban 2 juga sama seperti beban 1, yaitu alfa yaitu G0 sama dengan 9,85 meter per sekon dan seterusnya. Pembahasan. Gerak harmonik sederhana dapat dipahami sebagai gerak bolak-balik melalui titik yang disebut titik sebagai kesetimbangan. Salah satu ciri GHS adalah adanya gaya pemulih yang arahnya selalu menuju titik kesetimbangan tersebut. GHS dapat dimodelkan sebagai proyeksi gerak melingkar beraturan pada salah satu garis tengahnya. Salah satu contoh dari gerak harmonik sederhana adalah ayunan matematis. Ayunan matematis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada satu titik tetap pada sutas tali, di mana massa tali dapat diabaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Gerak semacam ini memenuhi GHS dengan syarat sudut simpangan theta harus sangat kecil, maksimal 10 derajat. Dalam percobaan ini, saya melakukan 2 kali percobaan, yaitu pada bandul 1 yang memiliki berat 20 gram dan pada bandul 2 yang memiliki berat 40 gram. Dan pada bandul 1 dilakukan sebanyak 36 kali percobaan. Demikian juga pada bandul 2. Untuk menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan dengan menggunakan rumus tan alfa sama dengan 4 pi kuadrat per G, sehingga G sama dengan 4 pi kuadrat per tan alfa. Tan alfa diperoleh dari grafik hubungan T kuadrat dengan variasi panjang tali yang digunakan. Dari rumus-rumus tersebut diperoleh hasil G0 sama dengan 9,85 meter per sekon kuadrat, G1 sama dengan 9,85 meter per sekon kuadrat, dan G3 juga 9,85 meter per sekon kuadrat untuk beban 1, sehingga dapat ditentukan gravitasi rata-ratanya sebesar 9,85 meter per sekon kuadrat. Hasil perhitungan untuk beban 1 dan beban 2 mempunyai hasil perhitungan yang sama, yaitu G rata-rata sama dengan 9,85 meter per sekon kuadrat dengan delta G sama dengan 0 meter per sekon, kesalahan relatif 0%, ketelitian 1%, kesesatan 0,4%, dan ketepatan 99,6%. Kesimpulan dari praktikum ayunan matematis ini adalah 1. Gerak bandul pada ayunan matematis dapat memenuhi gerak harmonik sederhana apabila harga theta kecil maksimal 10 derajat. 2. Hasil perhitungan kepercepatan gravitasi untuk bandul 1 dan bandul 2 adalah sama, yaitu 9,85 meter per sekon kuadrat. Lampiran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.